Shalom saudara, shalom sahabat Time to Refresh dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Saya anggap semua kita luar biasa. Terima kasih terus mengikuti kami dan saya bersama Dev dan Cintana dan Bila kembali. Minggu ini kami belajar banyak hal tentang kehidupan yang selalu kita akan bagikan. Soal tentang gimana kita bisa merefresh kehidupan kita. Tapi saudara, sebelum kita bisa merefresh, saya akan ajak saudara untuk terus masuk dalam penyembahannya Tuhan. Karena kita mau bahwa setiap sebelum kita menerima atau mendengarkan sedikit sharingan, saya mau ajak saudara masuk dalam penyembahan. Karena kenapa? Karena saya percaya bahwa dalam setiap penyembahan selalu ada hikmat Tuhan yang baru, karena bukan hanya pembicaraan dari manusia, tapi waktu kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan datang dan Dia sendiri yang berbicara kepada kita, karena bahasa musik adalah bahasa yang paling universal yang bisa diterima dimanapun. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran saudara, semua kita tujukan semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mulai hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kalau kami boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan yang luar biasa hari ini Tuhan, kami percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar ini boleh menjadi Tuhan hikmat yang baru untuk kami, menyegarkan rohani kami, juga menguatkan hati kami Tuhan dalam masa-masa yang sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkenan dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau menikmati kebaikan-Mu, Bapa. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Thank you, Lord. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama angkat suara-Mu sembah, dia katakan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa.
bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari sembah Dia, angkat tangan dan suaramu katakan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kebaikan-Mu dalam anugerah-Mu. Kami rasakan penyertaan-Mu sempurna bagiku. Oh, selalu ada kekuatan yang baru di dalam-Mu Bapa. Selalu ada kekuatan yang baru dalam setiap janji-janji-Mu. Kekudusan-Mu lingkupiku, kebaikan-Mu menyertai hidupku. Kemanapun ku melangkah, Kau hadir. Oh, Kau sertai. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Hadirat-Mu Bapa, ku rasakan dalam kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama angkat suaramu dan katakan, hadirat-Mu Tuhan. Come on. Ku rasakan, oh yeah, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, oh,
menikmati kasih anugerahmu, oh, anugerahmu, oh, menikmati kasih anugerahmu. Oh, ajar kami menghitung segala kebaikanmu, ajar kami bersyukur buat perbuatanmu di dalam hidup kami. Oh, yeah, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy. Oh, how I love you, I love you, I love you, Lord. Oh, how I love you, I love you, I love you, Lord. Oh, I love you, Jesus, more than anything. I love you, Lord. Yeah. Di dalam memuji dan menyembah-Mu Bapa, kami percaya kekuatan yang baru kami terima. Segala belenggu dosa dipatahkan. You break every chain. You break every chain in the name of Jesus. Oh, 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 hallelujah, hallelujah. Oh, oh, oh. Oh, I love you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sungguh kami menyayangi Engkau, kami mengasihi Engkau lebih dari nafas kami. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi, katakan, hati kami, hati kami. Come on, raise up your voice, sing it. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, yeah. Memenuhi, katakan, hidup kami, hidup kami. Angkat kedua tanganmu, mari sama-sama katakan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memulihkan bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Oh, menyembuhkan sakit kami, menyembuhkan sakit kami. Oh, oh
dipenuhi dengan kebaikan-Mu. Oh, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Lingkupi kami dengan cinta-Mu. Oh, yeah. Oh, kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan, bahkan kami lebih dari pemenang. Yang tak pernah kami lihat dan tak pernah kami dengar, tak timbul dalam hati kami. Engkau sediakan, Engkau sediakan. You supply, you supply, you supply. Oh, Engkau layak disembah, lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Oh, yeah. Pribadi yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kami hanya Engkau, Bapa. Tak tergantikan oleh apapun. Blessed be the name of the Lord, yeah. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari angkat suaramu dan katakan, dan Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Come on. Sebab Engkau mulia, yes, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari bermazmur bagi Dia, come on. Oh, hosana bagimu, hosana bagimu Raja mulia. Oh, duduk dan bertata, oh layak disembah, tak tergantikan oleh apapun, selalu ada untuk kami. Oh Allah yang mulia, Allah yang mulia. Oh terpuji nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu dan katakan pujian ini. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak
yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Oh, atas semua yang di bumi. Atas hidup kami, atas segalanya, hanya Kau yang kami sembah. Oh, mulia, mulia. Oh, oh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, Engkau luar biasa. To prove you are for us, Jesus, my Jesus. You carry the weight of the world on your shoulders. You stopped at nothing to prove you are for us, Jesus. Jesus, it's extravagant, it doesn't make sense, we'll never comprehend the way you love us. It's unthinkable, only heaven knows just how far you'd go to say you love us, to say you love us, to say you love us. You don't belittle our pain and our suffering. You comfort us in our greatest unraveling, Jesus, my Jesus. You are the dawn that is breaking within me. You are the sun that is rising around me, Jesus, my Jesus. It's extravagant, it doesn't make sense, we'll never comprehend the way you love us. It's unthinkable, only heaven knows just how far you go to say you love us. It's extravagant,
It doesn't make sense. We'll never comprehend the way you love us. It's something above. Only heaven knows just how far you'd go to say you love us. It's extravagant. It doesn't make sense. We'll never comprehend the way you love us. It's something above. Only heaven knows just how far you go to say you love us. To say you love us. To say you love us. One more time, to say you love us. 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 Shalom saudara semuanya, terima kasih tadi kita sudah masuk dalam penyembahan dan saya sungguh diberkati, juga mudah-mudahan Anda diberkati di luar sana. Kita di sini bukan untuk sesuatu yang, balik lagi saya selalu bilang bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk selalu saya senang itu pujian dan penyembahan. Saudara, hari ini saya ingin men-sharingkan sesuatu yang sifatnya adalah purpose, tujuan. Apakah purpose saudara dan tujuan saudara sudah terrealisasi minggu ini atau minggu kemarin? Setiap daripada kita pasti setiap orang, setiap kita pasti punya tujuan. Hari ini kita dihadapi dengan cobaan seperti pandemi corona. Kenapa saya nggak lepas-lepas dengan corona ini? Karena corona ini membuat saya, dan mungkin nggak saya doang, tapi ada Dev juga Cinta. Ini Cinta baru ngeluarin single ya, jadi kan tahu nih ya. Jadi semua rencana kita dalam 1 tahun itu berantakan total. Semua, saya orang yang sangat planning. Jadi 1 tahun saya mau ngapain aja tuh saya punya planning. Nah, tahu-tahu ada corona. Itu membuat planning saya berantakan. Tapi saya belajar untuk mencoba menerima. Tapi jujur saya nggak bisa terima 100%. Kenapa? Karena planning saya itu udah maunya A, B, C, D, E. Dan suatu step yang lumayan besar yang saya harus ambil gitu. Dan sudah berjalan hampir kurang lebih 10 bulan. Ternyata step itu berhenti, bukan berhenti tapi lebih pada transit, sementara delay untuk karena masa-masa seperti ini. Nah, keputusan ada di tangan saya. Saya mau lanjutkan terus tujuannya itu, atau saya mau diam, atau saya mau marah, atau saya mau kesel, seneng, terima aja, ya sebodoh teing gitu ya, terserah. Tapi saya masih manusia biasa. Mungkin bukan cuma saya aja yang planningnya gagal gitu ya. Cintana juga udah punya planning, Dev juga udah punya planning, bentar lagi mau punya baby. Udah menunggu hari. Planningnya harusnya biasa-biasa aja. Tapi kalau corona begini, pasti protokolnya Dev jadi susah gitu ya. Semua kita susah, tapi boleh nggak sih kita jadi anak Tuhan, orang Kristen tuh marah? Saya kasih tahu sama saudara, boleh. 2 minggu yang lalu saya sharing about Yusuf. Kenapa Yusuf bisa marah? Karena Yusuf dibuang. Ya, hari ini saya mau kasih satu lagi contoh daripada seorang yang mengikut Kristus dan dia luar biasa. Dia namanya Asaf.
Asaf itu worship leadernya Daud. Di Mazmur 73 ayat 3 saya katakan begini ya, saya bacakan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunjuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 6. Sebab itu mereka berkalungan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ayat 7. Karena kegemukan kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Saudara, di sini Asaf marah. Dia membanding-bandingkan pengikut Yesus sama yang gak ngikut Yesus. Sama. Hari ini, kenapa saya ngomongin soal marah terus? Karena kemarahan hari ini bisa timbul kapan aja. Moodnya swing. Mungkin saya aja atau cuma saudara, saya nggak ngerti. Tapi saya percaya bahwa semua planning, tujuan yang udah kita mau gagal, itu bisa aja kita marah. Wajar nggak marah? Saya bilang wajar. Ini bayangin, Daud itu seorang raja penyembah, pemuji. Worship leadernya berarti lebih jago lagi nih kayaknya gitu ya. Dan dia juga marah. Karena kok orang yang nggak ngikut Yesus hidupnya lebih enak dibanding gua yang ikut Yesus. Sama, saya ikut Yesus. Saya mengambil keputusan di awal 2019 itu luar biasa stepnya. Tapi ternyata nggak sesuai dengan planning. Saya mau marah nggak? Marah. Saya bukan marah karena coronanya, tapi planning saya gagal total. Bukan efeknya cuma ke saya, tapi ke keluarga besar semuanya, istri dan anak saya. Mungkin saudara di luar sana juga gitu. Mungkin Dave juga, Cintana juga. Semua impactnya banyak. Para pemusik, apalagi saya tahu mereka punya kerjaan segala macam. Semua impactnya gak cuma ke diri kita, tapi banyak orang di sekeliling kita. Nah, orang bilang gini, oh orang Kristen gak boleh marah dong. Kata siapa? Boleh marah. Kayak 2 minggu lalu saya bilang, boleh marah. Asal tahu marahnya kenapa. Dan kapan kita harus bisa berhenti marah. Yang nggak boleh adalah waktu kita marah nggak tahu kenapa dan kita nggak berhenti marah-marah terus. Nah itu yang nggak boleh. Nah saya mau buka saudara di Ibrani 12 ayat 6. Kenapa Tuhan kasih izinkan ini semua? Ya, Ibrani 12 ayat 6 sampai 8 saya bacakan. Tetapi Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus dititah setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, saya masih percaya sampai hari ini bahwa saya adalah anaknya Tuhan. Saya percaya peristiwa ini membuat saya diuji kesetiaannya dan kesabarannya. Bukankah setiap masalah itu hanya mencobai kita antara setia, ketaatan dan setia dan kejujuran kita. 2 minggu lalu atau minggu lalu saya kasih contoh soal Cintana. Dia boleh jago vokal, dia boleh jago musik, tapi kalau dia nggak bisa naik sepeda, saya sebagai bapaknya akan suruh dia naik sepeda. Dia akan bilang, oh iya, bapak gue sinting juga ngajarin gue naik sepeda, padahal dia nggak bisa naik sepeda. Tabak, saya nggak akan kasih dia diam. Hari ini prinsip saya sekarang ada 12, Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Saya adalah anak dan bukan anak gampangan. Karena cobaan yang Tuhan kasih nggak pernah sifatnya gini, panjang, stop, terus selesai kita happy-happy. No, Tuhan selalu akan kasih sedikit, menang sedikit, menang sedikit lagi, terus sampai kita naiknya levelnya tinggi. Bisa terima dengan baik, susah. Mengucap syukur, susah. Wajar. Tapi saudara harus ingat bahwa saya dan saudara diciptakan menjadi seorang anak. Bukan anak-anak gampangan, kata Ibrani. Tapi anak tunggal yang saya bilang, tata waris kerajaan Allah. Kalau Anda bisa melihat ini, skenarionya Tuhan, Anda akan tahu di mana posisi Anda sekarang. Saya dan mungkin juga saudara yang di sana kekhawatirannya banyak banget gitu ya. Tadi pagi saya baru dapat telepon dari Semarang.
Teman saya 2 minggu panas dingin, nggak tahu hasilnya apa. Papanya diisolasi, tadi pagi mamanya juga diisolasi, tapi hasilnya belum keluar. Dia harus tutup usahanya, baru buka, baru 6 bulan buka, tutup usahanya, dan dia sekarang terkapar 2 minggu sudah di rumah sakit. Saya nggak tahu masalah saudara apa di luar sana, tapi saya punya masalah sendiri, teman-teman punya masalah sendiri, setiap kita punya masalah sendiri. Tapi ini yang saya mau ingatkan kepada saudara bahwa Ibrani 12:6-8 mengatakan Anda adalah anak-anaknya Tuhan. Tuhan gak akan membiarkan anak-anaknya tergeletak. Dan kita sudah diwariskan tatanya surga. Saudara, di dalam kehidupan ini banyak hal yang kita akan lewatin dan kita lihat. Dan kita akan gumuli. Percaya sama saya, kebodohan kita akan belajar, kesusahan kita akan belajar, semua kita akan belajar. Pertanyaannya, kita harus ngomong sama siapa? Oh, gue udah ngomong sama Tuhan. Iya, Tuhannya dengar nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena imannya goyang. Nah, kenapa imannya bisa goyang? Ya karena realita. Apa yang kita lihat di depan mata sama yang kita nggak kita lihat itu pasti bertentangan. Nah, iman goyang pasti. Makanya saya bilang, butuh komunitas yang bisa menguatkan saudara. Butuh pemimpin yang bisa membimbing saudara. Jadi kalau nggak tahu, ya nanya. Kalau galau, ya ngomong. Kalau misalnya itu, ya doa. Saya bilang, kalau orang bilang ini, oh dikit-dikit doa, orang Kristen dikit-dikit doa. Nggak dijawab juga tuh doa gua. Betul. Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan, dia pasti akan tepat. Nggak mungkin meleset. Karena Anda akan bilang, iya Tuhan baik. Waktunya tepat. Saya berulang kali dalam kehidupan saya, hidup saya udah umur 45 tahun. Saya udah hampir melayani Tuhan 15 tahun gitu ya, menjadi pengusaha hampir 20 tahun. Saya udah ngeroki hidupnya. Bukan hanya di atas, tapi udah sampai paling bawah, naik ke atas sampai ke bawah. Banyak hal yang saya udah alamin, tapi saya selalu pegang firman Tuhan ini. Bahwa saya anak Tuhan. Klaim saya satu, saya anak Tuhan. Boleh, masalah boleh datang, silih berganti, tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak saya. Walaupun mungkin menyakitkan, walaupun mungkin gak enak, tapi saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah melihat, maksudnya Tuhan itu ngelihatnya hati. Dia gak pernah ngelihat kalau kita ngomel-ngomel langsung, lu gini, kenapa lu ngomel, enggak, Tuhan juga ngerti kok kita bisa ngomel. Makanya Tuhan ciptain kita punya emosi, ya. Itu dia makanya kalau hari ini saudara khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang rumah tangga, tentang hubungan, tentang pekerjaan, tentang apapun juga, saya bisa doain untuk saudara, tapi saya nggak tahu perasaan saudara seperti apa. Ibaratnya gini, kalau perkataan gini, I cannot put my shoe in your shoe. Saya nggak bisa taruh sepatu saya di sepatu Anda, nggak akan muat. Saya nggak akan ngerti. Tapi untuk mendoakan, yes, bisa aja, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi yang tahu perasaannya adalah Anda sendiri. Ngomongnya sama siapa? Sama Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Ada satu statement, ini sangat bagus. Saya dapat ini waktu malam-malam, kira-kira 1 bulan yang lalu. Statementnya seperti ini. Bagaimana kita mau jadi pintar kalau kita tidak tahu arti kebodohan? Bagaimana kita mau jadi pengusaha kalau tidak tahu arti kesusahan? Bagaimana kita mau jadi orang baik kalau kita tidak tahu tentang kejahatan? Bagaimana kita mau jadi bijaksana kalau kita tidak tahu arti keadilan? Bagaimana kita mau jadi orang sukses kalau kita tidak tahu artinya kegagalan? Banyak orang yang memberikan yang baik, solusi, tapi hanya sedikit yang berbicara tentang pengalaman. Bagaimana Anda mau menjual coklat kalau Anda tidak pernah merasakan coklatnya? Saudara, Tuhan adalah pencipta kita dan segalanya. Kalau Anda merasakan itu semua, hari ini percaya sama saya. Bicaralah sama yang menciptakan saudara. Karena dia yang tahu Anda diciptakannya di apa. Jangan lari dari panggilan.
Jangan lari daripada tujuan Anda. Jangan lari daripada apa yang Tuhan sudah tentukan. Oh, kayaknya nggak begini nih. Kayaknya nggak. Tuhan belokin gue nih, transit dulu ke sini. Nggak. Tuhan cuma mau lihat kesetiaan dan ketaatan. Apakah Anda dan saya tetap dalam tujuannya Tuhan? Karena Anda dan saya diciptakan menjadi anaknya Tuhan, bukan orang biasa. Anda dan saya adalah biji matanya Tuhan yang selalu berharga. Hari ini saya hanya mau sharingkan itu. Jadi orang Kristen boleh marah nggak? Boleh. Tapi Anda harus ngerti kenapa Anda marah. Dan Anda harus mengerti Anda diciptakan menjadi apa dan tujuannya kemana. Jangan lari dari panggilan. Kalau ada cobaan, ada apapun juga, melekat terus sama penciptanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan saya berdoa hari ini, dan melalui lagu penutup ini, saya minta Anda berdoa sama Tuhan, dan minta sama Tuhan, apapun yang Anda rasakan hari ini, apapun yang Anda pikir bahwa Anda nggak bisa, Tuhan yang pasti mampukan. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus adalah Bapa kami dalam surga. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kalau kami boleh terus mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, ajar kami dan tuntun kaki kami, tangan kami Tuhan, terus tertuju padamu Tuhan. Karena kami tahu kami adalah anaknya Tuhan.
Tuhan, kalau kami hari ini letih, lesu, lelah Tuhan, kiranya Engkau yang kuatkan dan Engkau yang berikan kesegaran Tuhan. Kalau hari ini kami buntu Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan. Kalau hari ini kami nggak ngerti apa yang harus kami lakukan Tuhan, berikan kami segalanya yang kami butuhkan Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara terus dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan untuk teman-teman di luar sana Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati apapun yang mereka lakukan Tuhan. Keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, tadi pagi dapat kabar Tuhan bahwa ada beberapa teman yang masuk rumah sakit. Ada yang beberapa teman di PHK Tuhan. Ada beberapa teman juga yang nggak tahu mau ngapain gitu. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, kasih mereka keteguhan hati, ketaatan, supaya mereka terus bisa dapat kemuliaan-Nya Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami masih sombong atau kami tidak mau merendahkan hati kami minta Tuhan hati yang rendah Tuhan, biar Engkau yang meninggikan kami. Tuhan, ya biarlah berkat-Mu tercurah atas mereka Tuhan. Bukan hanya berkat finansial, tapi kami lebih butuh pada berkat daripada rohani Tuhan, di mana kami bisa maju terus bersama Tuhan. Kami tidak gagal dalam kehidupan kami yang sekarang. Kami tidak patah dalam setiap tujuan hidup kami Tuhan, karena kami mau klaim bahwa kami adalah anaknya Tuhan. Dan kami adalah ahli waris tata kerajaan Allah. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati setiap teman-teman di luar sana Tuhan. Kiranya siapapun yang menonton acara ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi acara ini untuk merespon apa yang menjadi ucapan syukur kami terhadap Tuhan. Biarlah semuanya ini berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk mereka di luar sana. Berkati mereka, berikan mereka hikmat dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh ketemu minggu depan Tuhan, dan kami boleh terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, berkati semuanya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.